Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustazah sekalian, hari ini kami ingin menjelaskan kepada tim Munafis semuanya. Insya Allah acara kita nanti berlangsung, acara munafasah kita berlangsung pada tanggal 6 bulan Februari 2022 di Masjid Baitur Rahman, Jalan Poros Sangat Bontang. Insya Allah peserta kita nanti sekitar 400 orang dan kita berdoa semua mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baik Ustadz dan Ustazah sekalian tim Munafis semuanya, hari ini saya ingin menyampaikan teknik cara menilai. Kalau format penilaiannya dibuat oleh tim Munafis, hari ini saya ingin menyampaikan cara menilai sesuai dengan kriteria dan mudah-mudahan ini penilaian mudah-mudahan penilaian yang terbaik dan terbenar, dan insya Allah kita terapkan nanti dan mudah-mudahan tidak akan merugikan anak dengan penilaian kita. Baik Bapak Ibu, hari ini kami ingin menyampaikan cara penilaian di setiap format penilaian yang akan dinilai oleh Bapak Ibu. Contoh hari ini kami ingin menyampaikan memperlihatkan video format penilaiannya. Baik Bapak Ibu semua, untuk penilaian munafasah BKPRI MI tentang di sini kita pilih dulu sementara, yaitu tentang Dinul Islam. Di sini ada Dinul Islam. Nah, yang pertama yang akan kita isi yang pertama yaitu nomor, misalnya nomor 001. Nomornya nomor 1, terus itu nomor peserta misalnya 001. Nama santri Alia. Asal TKTPA ini kalau memang tidak tahu tidak usah diisi, karena di nomor ada anak-anak tidak ada nama TKTPA-nya. Kenapa? Itu sengaja kita sembunyikan agar bagaimanapun tidak menjadi sebuah pengetahuan untuk kita. Nanti ini biar tim perekapan aja yang tahu. Yang jelas nanti dari nomor ini dan nomor peserta ini dan nama ini insya Allah akan ada semua nanti di semua kita punya data. Yang pertama, di sini yang ingin kami jelaskan yaitu tentang Dinul Islam. Dinul Islam itu nanti setiap anak akan mendapat 4 soal. Nah, soal itu soal tanya jawab. Artinya tim Munafis bertanya, santri menjawab secara langsung, tidak pakai tertulis tapi langsung lisan. Contoh misalnya, ini ada soal 1, soal 2, soal 3, soal 4. Perlu Ustadz dan Ustazah ketahui, KKM kita, KKM itu kriteria ketuntasan minimal yang ada di kepala kita itu 70. Ya, 70. Jadi karena ini sudah kriteria 70, anak itu berani menjawab pun sudah di dalam kepala sudah 70. Walaupun dia belum menjawab. Tapi dia sudah berniat untuk menjawab. Nah, terus nanti dia akan menjawab setelah kita sodori soal. Misalnya soal 1. Sebutkan rukun Islam. Anak akan menjawab rukun Islam ada 5. 1, syahadat. 2, sholat. 3, puasa. Nah, berarti Bapak Ibu tahu rukun Islam itu ada 5. Kalau 5, kalau dia betul secara semua menjawab 5, berarti nilainya 100. Kalau dia betul semua. Nah, sekarang kalau dia ternyata menjawabnya tidak betul, di antara 5 itu 2 yang salah. Berarti sekitar 60% dia bisa jawab. Berarti berapa? Kalau 6%. Kenapa? 70 ini menuju ke 100, sisa berapa? 30.
Ya. 70 dan menuju ke 100 itu 30. Berarti kalau 20% dari 70, 20 dari 70 berapa? Tadi 70. Sekarang kalau sudah dia bisa jawab 3, berarti 20% yang bisa jawab. Berarti sekitar 60%. 60%, kalau seandainya dia 50%, berarti tambah 15. Kalau 60%, berarti anggap tambah 20. Tambah 20 berapa? 70 tambah 20 berapa? 90. Salah. Di sini. 90. Nomor 2. Pertanyaan kita. Sebutkan tugas malaikat Jibril dan Mikail. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail terus dia tidak tahu. Berarti berapa? 50%. 50% dari 30 berapa? 15. 70 tambah 15 berapa? 85. Gitu. Nomor 2 lagi. Kita tanyakan tentang rukun Islam. Rukun iman. Tadi kan rukun Islam, sekarang rukun Islam. Coba sebutkan rukun iman. Rukun iman ada 6. Ternyata dia bisa jawab cuman 2 dari 6. Berarti berapa? 10% dari 100 tadi. Berarti 10% dari 30 berapa? 10. Berarti 70 tambah 10. Berarti berapa? 80. Soal yang keempat. Tentang dinul Islam. Misalnya. Sebutkan jumlah rakaat jumlah sholat 5 waktu dan rakaatnya. Zuhur 4. Terus dia menyampaikan 4 nih, ternyata dia cuma bisa 3, berarti 2 enggak. Berarti berapa? Berarti sekitar 60%. 60% itu bisa 90, bisa. Atau mungkin kita lebih spesifik lagi, boleh di sini 88. Nah, dari nilai-nilai ini, nanti kita tambahkan 90 tambah 85 tambah 80 tambah 88. Berapa jumlahnya? Jumlah akhirnya. Nah, jumlah akhirnya 354. Nah, ini jumlahnya. Nah, kalau kita jumlah, tapi langsung saja kita bagi. Langsung kita bagi, berarti di sini kita ambilkan. Nah, berarti 88,5. Ini hasil nilai dinul Islam. Ya. Kita ulangi. Untuk dinul Islam. Pertama ditulis nomor peserta, yang kedua nomor urut, ini nomor urut ya, ini nomor urut ini. Nomor urut. Ya, nomor urut. Habis itu nomor peserta. Nomor peserta biasanya ada di dada anak. Anak akan semua memakai nomor peserta dan namanya. Jadi kita tidak perlu banyak bertanya, tinggal lihat di dadanya, tulis. Karena biasanya kalau kita dengar omongan anak, namanya itu kurang jelas. Daripada lama, langsung aja lihat dadanya, tulis. Atau nanti anak menyerahkan ini, kartu munakosohnya. Nah, itu biasanya sudah ditulis oleh gurunya namanya atau bisa anaknya. Ada namanya di situ. Tapi untuk lebih jelas biasanya ada di dadanya juga. Jadi tidak usah banyak bertanya masalah nomor peserta dan nama santrinya. Nah, soal yang pertama tadi kalau dia betulnya 10% saja bisa menjawab. Ini 20%, ini setengah, berarti 15% dari 50%.
setengah dari 30 berarti 15, berarti 70 tambah 15 berarti 85. 10% saja dari 30 berarti berapa? Berarti 10, 80 tambah 10. Nah, ini 20%, nggak nyampe 20%, kita kasih 88. Berarti hasil akhirnya 8,5. Jadi KKM kita 70, rentang penilaian kita itu 30 ini. Paham Bapak Ibu? Oke, baik. Jadi inilah yang akan kita nilai nantinya. Jadi rata-ratanya 88,5. Atau saya Bu nggak mau ngasih nilai pakai begini, nanti akhirnya koma-koma, boleh. Di sini misalnya kita jadikan saja karena dia 60% tuh masih sudah banyak lebihnya. Kita kasihlah 90 juga boleh. Artinya tergantung sepakatnya Bapak Ibu. Ini 88 tadi ya. Terusnya 88, 99. Nah, 85,75 ini. 88. 88,75. Baik, begitu pula dengan surah pendek. Nah, surah pendek sama tadi, nomor peserta, nama santri, asal TPA-nya nggak perlu diisi. Nah, di sini akan Ibu Bapak nilai maharuzul huruf. Nah, sama KKM-nya sama, tetap 70. KKM 70. KKM ini maksudnya penilaian terendah itu 70 kalau anak sama sekali tidak bisa tidak mau menjawab tapi salah. Ini KKM. Mau menjawab tapi salah. Salah semua. Ini KKM. Nah, lain lagi dengan anak yang tidak mau menjawab. Disuruh membaca diam saja. Ya berarti terpaksa kita kasih di bawah KKM. Loh nanti Bu dia tidak lulus. Tidak masalah. Masalahnya ini kan nanti akan digabung semuanya. Maka dia akan kelihatan nilainya di atas 70. Jadi mungkin saja ini di bawah KKM. Nah tapi usahakan minimal KKM. KKM ini kriteria ketuntasan minimal. Atau ditulis saja di sini. Kriteria ketuntasan minimal. Minimal 70. Boleh nggak Bu dikasih di bawah 70? Boleh. Cuman masalahnya kalau anak tidak bisa sama sekali tidak bisa. Tapi kalau dia masih mau membaca, walaupun salah, mungkin semuanya salah, tapi dia berusaha misalnya suruh di sini apa ini surah pendek. Nah, mungkin karena itu kan gambaran dari TPA-nya ngajarkannya. Dia membaca, tapi ini hafalan ya, dia hafal, cuman bacaannya mungkin salah, huruf-hurufnya salah, semuanya salah, mahrezul hurufnya salah, tapi karena dia hafal, berarti masih dikasih 70. Dia juga hafal, tapi sifatul hurufnya salah semua, kasih 70. Tapi misalnya, oh sifatul hurufnya masih ada lah, sekitar 10% lah bisa, berarti kasih 80. Oh, ahkamul hurufnya mungkin sekitar 20% lah bagusnya. Kasih saja 90. Oh, ahkamul hurufnya misalnya gimana? Bagus sekali. Kasih 100. Nah, ini gambaran. Ini gambaran. Kalau misalnya anaknya benar. Tapi kalau ternyata hurufnya salah, sifatul hurufnya salah, ahkamul hurufnya salah, ahkamul ibtidanya juga salah, al-waqaful ibtidanya juga salah. Nah, tapi dia mau menghafal dan mau menghafal, berarti kasih aja KKM semuanya. 70 nih.
Tajwidnya salah semua berarti dia. Menurut pandangan ibu salah semua. Atau Bapak. Nah, tapi dia lancar menghafal. Berarti kelancarannya lancar sekali. Di sini kasih 100 misalnya. Nanti 70 tambah 70 atau 70 ini kan 70 kali berapa? 5 7 kali 35 ya, 350 tambah berarti 450 atau kita urutkan aja ke bawah daripada 7-nya ada berapa? 5 70. Ini kalau menghitung secara laptop ya, nanti Bapak Ibu menghitung manual juga nggak apa-apa. Terus kapan dong saya menghitungnya ini? Nggak apa-apa, nanti di akhir acara saja baru direkap. Jadi Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah nanti kalau sudah selesai menilai bukan pulang, tapi merekap jumlah rata-rata. Nah, kalau pakai laptop enak, langsung saja di sini ada namanya AutoSum. Di sini langsung saja klik APRAG, maka keluarlah rata-rata. Bentar. Tadi 5 ya. 100. Ya. Berarti begini. Berarti klik AutoSum. Berarti nah, terus rata-ratanya di sini, ini rata-ratanya di terakhir ini, berarti berapa? 75. Oke? Jadi anak akan mendapatkan nilai 75. Paham Bapak Ibu? Ya. Nah ini penilaian hafalan bidang surah pendek. Hafalan ya, hafalan. Karena ini menghafal. Membaca. Baik. Sekarang kita lihat lagi doa harian. Sama. Nomor 1, nomor peserta 001, contoh. Nama santri Aliyah. Asal TPN-nya kosongkan saja. Silakan sesuai dengan lembaran yang dia ambil, misalnya doa makan, dia dapat doa makan. Dengari tajwidnya kayak mana? Oh, tajwidnya hancur-hancuran, kayaknya 10% aja benar. Berarti KKM kita berapa? 70 tambah 10% dari 30 berapa? 10 dari 30 berapa? Berarti 80. Kelancarannya, tajwidnya 80, kelancarannya dia berapa? Lancar, betul hafal. Kasih 100. Nah, berarti ini kan cuma 2 kolom nih. Berarti 180 dibagi 2. Nah, sini 80, di sini 100. 100 bagi 2, sesuai kolomnya. Nah, berarti berapa? Di sini 90. Atau mungkin untuk lebih jelas, begini aja. Mungkin nggak ngerti masalah AutoSum segala macam. Berarti 80 ditambah berapa? 100. Ya. Ditambah, apa tuh tambahin? Tambah 100 sama dengan berapa? 180. 180 dibagi 2 berarti sama dengan 90. Tuh. Cara membaginya kalau manual buat aja seperti itu. (80) tambah 100 sama dengan 180 bagi 2 berarti nilai akhirnya di sini 90. Oke. Sebenarnya sama dengan di Nol Islam itu kalau menghitung manualnya
dibagi aja begini. Nah, biar luas. Ya. Tadi berapa itu? 90 tambah 90 tambah berapa? Tambah 85 tambah 80 tambah 88 sama dengan, nah, berapa ini? Ditambahkan dulu. Nanti kan ada di HP punya kalkulator masing-masing. Nah, berarti 343. 343 dibagi banyaknya kolom. Ini kolomnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Bagi 4. Bagi 4. Berarti sama dengan 88,75. Bisa loh, langsung. Ya ini menjelaskan. Karena ini lagi rekam. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi cara menghitung manualnya seperti ini atau pakai kalkulator. Kalkulator 90 tambah 85 tambah 80 tambah 88 sama dengan ini bagi banyaknya kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, baru ketemulah rata-rata. Oke. Rata-ratanya 88,75. Dimohon untuk tim Munakis nanti, kalau ini agak lama, nanti dikerjakan setelah selesai menilai anak. Jangan diserahkan dengan sekretaris, kasihan. Oke, sekarang ini Dinul Islam, surah pendek, tartil dan surah pilihan. Sama, tartil dan surah pilihan juga sama. Nomor dulu, ya kan? Nomor peserta 001, aliyah misalnya. Kasiannya ini semua nulis nama lagi. Caranya ya. Ini nanti disuruh baca, nanti kan tahu nih. Oh, maharajul hurufnya sedikit aja benarnya. Benar, tapi sedikit. Berarti 70 tambah 10. Berarti kan 10% kan? 10%. Dari 30 berarti 10. Berarti tambah berapa? 70 tambah 10%. Berapa? 80. Oh, ini kayaknya sifatul hurufnya. Banyak salahnya. Hampir tidak ada benarnya. Ya sudah, sedikit aja. Mungkin sekitar udah sampai, kalau 100 itu udah sampai 5% deh. Berarti kasih aja 75. Ahkamul hurufnya mungkin atau gimana? Lumayan bagus. 85. Boleh, terserah Ibu aja. Cuman dilihat dari presentasi kemampuannya. Oh, ternyata dia ahkamul mubdanya wal qasarnya bagus. Sekitar 60% bagus. Berarti berapa? Tambah 20. 20%. Dari 30 itu misalnya bukan 20% apa ya? Sebutannya. Karena dia 30. Berarti saya tambahin 20 dari 80 dan 90. Oh, dilihat lagi. Kayaknya bacaannya itu al-waqaf wal ibtida'-nya cuman sedikit aja benarnya. Mungkin sekitar kalau 30% tuh dia tuh cuman, kalau di 30 tuh mungkin bisa kasih saya 10 lah. Ya enggak apa-apa. Tambah 70 tambah 10 berarti 80. Nah, ini lagi dihitunglah kelancarannya. Oh ya, dia ngajinya lancar, cuman ininya kurang. Berarti
Nah, lancarnya sekitar 60% lebih lah bagusnya. 90. Nah, di rata-rata saja. Oke. Nanti dihitung lagi, tambahkan, baru dibagi sesuai dengan banyaknya kolom. Oke. KKM-nya tetap 70. KKM 70. Kriteria ketuntasan minimal 70 ya. Rentang penilaian antara 70 sampai 100 gitu loh. Karena KKM kita 70, rentang penilaian antara 70 sampai 100. Ya. Berarti boleh 70, boleh 75, boleh 71, 72, 7 sampai 100 kalau sudah sempurna tuh 100. Cuman dalam kepala kita harus bisa menilai, oh ini pantasnya saya kasih segini, saya kasih segini. Bapak Ibu lah yang tahu mendengar dari bacaan anak. Oke, paham Bapak Ibu ya? Jadi rentang penilaian antara 70 sampai 100. Kalau misalnya dia tidak mau menjawab sama sekali, ternyata dia tidak bisa ngaji, tapi mau ikut ini. Ya kalau tidak bisa mengaji sama sekali, kelancarannya tidak ada, Bapak Ibu sendiri bisa melihat. Jangankan untuk lancar, jangankan pakai tajwid, lancar aja enggak. Gimana mau dikasih? Ya terpaksa, ya minimal dikasih 70, atau boleh juga dikasih kurang, kalau memang sudah sangat parah sama sekali. Tidak bisa ngaji, tidak bisa membaca, apa yang mau dinilai? Berarti itu sudah keterpaksaan. Tapi usahakan. Oke. Nah, begitu juga dengan nilai doa juga begitu. Doa harian. Tajwidnya, kelancarannya. Karena ini 2 aja tajwidnya itu kan bisa dengar. Oh, enak nih didengar sesuai dengan ini hukum bacaan. Kan hukum bacaan tadi sudah disebutkan di tartil segala macam itu sudah dilihat. Oke. Nah, kalau tahsinul kitabah juga begitu. Kerapiannya berapa, ketepatan hurufnya berapa, keindahannya berapa. Nanti biasanya nih tim penilainya ini biasanya dia kan langsung saja menilai nilai akhir. Langsung kelihatan 70, 75. Kembali lagi KKM-nya tadi, KKM 70, rentang penilaian antara 70 sampai 100. Rentang penilaian antara 70 sampai 100. Ya. Begitu juga dengan sholat. Sama, nomor peserta, nomor urut, nomor peserta, nama santri. Nah, Al-Fatihahnya mungkin tajwidnya gimana? Ingat lagi sama penilaiannya. Rentang penilaian KKM 70, artinya nilai terendah itu 70. Rentang penilaian dari 70 sampai 100. Ya. Jadi kembali lagi,
Ini antara kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6 ini dijumlah dulu, baru dibagi sebanyak kolom yang ada di sini. Kalau misalnya kolomnya sini tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dijumlah baru dibagi 6. Oke. Di sini kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Berarti dijumlah dulu baru dibagi 6, maka ketemulah nilai rata-rata. Jadi seperti ini. Delapan puluh tambah 75 tambah 8. 75 tambah 85 tambah 90 tambah 80 tambah 90 tambah 90 lahir sama dengan iya. Nah, 80 ditambah 75 tambah 85 sama berarti kalau di laptop kan enak ngitungnya. Begitu juga dengan di kalkulator 80 75 85 90 80 90 salah 90 80 atau 90. Nah, baru ditarik. Nah, kalau ada laptopnya kan enak. Apa? Berarti 83 rata-ratanya 83. Atau kalau pakai laptop langsung aja gitu. Apa? Nah, langsung. Tapi cara menghitungnya begini. Apa? Apa untuk apa? Cuci sendiri aja gini. Luar aja loh. Apa rumusnya? Terus praktek sholat juga begitu. Al-Fatihah, rukuk, tidak, sholat, tahiyat akhir. Ya rentangnya sama. KKM 70, penilaian antara 70 sampai 100. Kalau dia sangat tidak bisa sama sekali, berarti 70. Dia membaca, tapi dianggap sangat belepotan. Parah lah menurut ibu, tapi dia baca. Tapi kalau dia tidak bisa baca sama sekali, ya bisa dikasih KKM. Al-Fatihah aja nggak ngerti, misalnya. Jangan dikasih KKM, berarti di bawah dari KKM. Terserah mau dikasih berapa. Terus ruku, dilihat gerakan rukunya. Dia bisa ruku tapi tidak sempurna. Kasih rentang antara 70 sampai 100. Tidak. Nanti ini ketemu nilainya, ditambahkan baru dibagi banyaknya kolom. Kita ketemulah nilai akhir. Nah, mungkin itu. Kami harapkan Bapak Ibu semua untuk bisa menilainya dengan baik dan sangat memperhatikan. Untuk
nama santri. Jadi tulis aja lagi nama pesertanya sama namanya. Asal TPA-nya nggak usah ditulis. Ya. Yang perlu diingat sama sekali yaitu pemberian nilai, rentang nilai antara 70 sampai 100. KKM kita 70. KKM itu artinya kriteria keputusan minimal. Misalnya penelitian tahsinul Quran ini saya terus terang saja contoh saja. Misalnya kerapiannya nih dia rapinya kurang. Kayaknya kalau dia 30 itu paling saya bisa nambahkan ini 10 ya 80 di sini. Oh, ketepatan hurufnya kayaknya benarnya itu sekitar 30% aja, berarti 30% kali 30 kali 30% berapa? Berarti sekitar 10%. 10. 10. Berarti 80 lagi. Keindahannya indah. Kayaknya agak indah nih. Berarti sekitar saya tambahin 20 berarti 90. Nah, ini dijumlah saja. Tarik kerja set. Baru rata-rata 83. Atau cara menambahkannya yang manual tadi berapa? 80 ditambah 80 ditambah 90 sama dengan 16 tambah 19 berarti 25 ya. 25 dibagi 3 sama dengan pakai kalkulator jadi 83,3 atau dibulatkan saja nggak usah ada 3-nya nggak apa-apa berarti 83 ya ini nilai akhirnya. Oke, mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Insya Allah kita akan jawab dan mudah-mudahan ini bisa dipahami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Itu yang bisa kami sampaikan dari contoh penilaian dari yang bisa diisi nanti di Monokosa. Dan mohon kerjasamanya semuanya. Mungkin pekerjaannya agak berat karena memang penilaian ini kita agak hati-hati dan mudah-mudahan jerih payah Bapak Ibu semua bisa dibalas oleh Allah karena mungkin kami tidak bisa penghargaan kita mungkin tidak sebanding dengan apa yang kerja keras dari Bapak Ibu semua Ustaz Ibu saja karena memang ini adalah acara kita dan kami selaku panitia mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan dimengerti. Saya selaku panitia
hanya menyampaikan cara menilai saja, adapun format penilaiannya itu sudah disepakati pada waktu pertemuan tim monografis. Dan insya Allah mudah-mudahan acara kita nanti berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.